Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-ayat, sadaqallahul azim. Baik, di kesempatan yang berbahagia ini ingin coba kita bincangkan tentang kepemimpinan dan manajemen organisasi, perspektif Idrus Shahab. Ini menarik ya, pandangan dari Profesor Idrus Shahab mengenai kepemimpinan khususnya. Tetapi sebelum itu coba akan kita bahas dulu dari sisi definisi apa yang dimaksud dengan kepemimpinan atau leadership itu. Kepemimpinan adalah proses mengarahkan orang dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan tugas dari anggota-anggota kelompok. Ya, coba nanti kita lihat dari beberapa referensi yang ada, pandangan-pandangan para pakar tentang kepemimpinan itu pasti tidak lepas dengan terma mempengaruhi. Jadi core dari kepemimpinan itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, pengikutnya, followernya, masyarakatnya. Jadi sepanjang dia mampu mempengaruhi orang lain tentang ide-ide, gagasan, dan tujuan-tujuan yang ingin dicapainya, maka dia dinilai berhasil untuk menjadi seorang pemimpin. Siapa yang menjadi pemimpin itu tidak penting. Jadi nama itu nggak penting. Tetapi yang terpenting itu adalah apakah seorang pemimpin itu memiliki sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin itu. Ini juga menarik. Ketika Bambang Trim dalam sebuah tulisannya dia menyebut sifat-sifat seorang pemimpin itu dengan mengadopsi dari sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, paling tidak ada 4. Lalu kemudian Bambang Trim menambahkan lagi 1. Jadi ada 5. Facet plus I. Tapi yang paling inti dari sifat itu ya 4 itu saya kira. Facet, ya. Facet itu terengginas, cekatan, gitu. Ya. F-nya apa? Dari facet itu, fatona, cerdas. Seorang pemimpin itu cerdik, terampil, dan profesional. Ya, seorang pemimpin itu harus lebih cerdas, lebih terampil, lebih profesional dibandingkan dengan orang yang dipimpinnya. Sehingga dengan demikian dia tidak sangat bergantung kepada pembisik-pembisik yang ada di sampingnya. Dia decision maker, bisa kemudian mengambil keputusan tanpa bergantung kepada orang lain. Jadi tidak boleh ada pemimpin di dalam pemimpin gitu. Yang kedua, A-nya amanah. Jujur, objektif, adil, dan aspiratif. Ya, dia harus adil, dia harus jujur, objektif, aspiratif untuk menerima saran-saran, pandangan-pandangan, masukan-masukan dari masyarakatnya, dari orang yang dipimpinnya. Lalu S, sidik, komitmen pada kebenaran. Jadi dia berlaku benar juga sekaligus komitmen pada kebenaran. Tidak kemudian terhadap kebenaran dia a priori, lalu kemudian ya tidak berpihak pada kebenaran. Lalu kemudian tabligh, T-nya, komunikatif, transparan, demokratis, siap untuk bermusyawarah. Ya, saya kira seorang pemimpin yang efektif itu adalah pemimpin yang mampu menarasikan program-programnya dengan baik kepada masyarakatnya. Lalu masyarakatnya tergerak untuk melakukan program yang ditawarkan oleh seorang pemimpin. Di situ terjadi dialogis, komunikatif antara seorang pemimpin dengan yang dipimpinnya. Itu transparan, terbuka, demokratis, siap untuk bermusyawarah. Tidak takut berhadapan dengan rakyat, dengan masyarakat untuk dilakukan dialog musyawarah. Lalu dari 4 hal yang sangat urgen ini, Bambang Trim menambahkan 1, I, istiqomah. Ya, ajak konsisten. Dari 4 hal itu tentu diperlukan konsistensi sikap. Kemudian ada beberapa tipe dan pendekatan kepemimpinan. Memang banyak hal lah ya, tapi pada kesempatan ini 4 saja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tipe otokratik.
Tipe autokratik itu semua serba dari pemimpin. Cara gagasan, ya, kemudian decision makernya adalah dia. Keputusannya juga bergantung pada tangan dia. Jadi semua serba dari seorang pemimpin, otoriter. Lalu kemudian paternalistik. Paternalistik itu adalah pendekatan tipe pemimpin kebapaan. Dia bisa ngomong, dia bisa membimbing. Tapi kelemahan dari tipe paternalistik ini adalah terkadang pengikutnya itu taat ketika dia berada di depan seorang pemimpin. Tapi di belakang dia akan mendelikung, tidak taat, tidak patuh gitu. Jadi kalau meminjam bahasanya biduan legendaris Indramayu itu, Starling, Yoyo Suwaryo itu madeprai mungkurati gitu. Jadi di depannya dia bagus, tapi di belakang ya dia berselingkuh pandangan, ya, dalam tanda kutip, untuk melawan pemimpinnya. Lalu kemudian tipe laissez-faire. Kalau autokratik semua serba dari pemimpin, tapi laissez-faire itu kebalikannya, semua serba dari pengikutnya. Saran, pandangan, ide, gagasan, lalu keputusan akhir juga berada di tangan pengikutnya. Semua serba pengikut, dibiarkan begitu saja. Lalu kemudian yang keempat ada tipe demokratik. Tipe demokratik itu moderasi antara tipe autokratik dengan tipe laissez-faire. Ya, boleh saja pandangan itu, inisiatif itu, ide itu datang dari bawahan. Ya, tapi kemudian tetap decision maker, pengambil keputusan itu berada di tangan pimpinan. Jadi ada dialog di situ, ada musyawarah di situ, tetapi kemudian keputusan ada di tangan pemimpin. Ya, saya kira itu beberapa tipe dan pendekatan kepemimpinan. Dan kemudian pertanyaannya, kapan seseorang itu menjadi pemimpin? Apakah pemimpin itu menjadi, ya, dijadikan, atau dengan sendirinya bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin? Memang ada beberapa teori, ya, ketika seseorang itu menjadi pemimpin. Ada yang mengatakan pemimpin itu dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Ya memang sudah dipersiapkan gitu. Seperti seorang nabi dan rasul yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, faktor keturunan. Ya, gen, raja, ratu dengan sistem kerajaan itu dia akan otomatis menjadi seorang pemimpin. Ya bagus atau tidak, putra mahkota itu akan menjadi seorang pemimpin. Itu karena faktor keturunan. Lalu kemudian yang ketiga, dipilih oleh kelompok. Dipilih oleh kelompok ini ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Karena dia karismatik itu misalnya, atau dia karena kekayaannya. Sekarang ini bergeser kepemimpinan itu, ya penghormatan orang kepada misalnya karena dia persoalannya kaya, punya harta, atau sebelumnya telah menjadi pemimpin pada bagian kelompok itu lalu kemudian dia diangkat. Atau juga memiliki pengetahuan keterampilan yang lebih dari yang lain, lalu kemudian dapat dipercaya, jujur, dan lain-lain. Jadi ini beberapa faktor yang kemudian bisa dipilih oleh kelompok seseorang itu menjadi pemimpin. Nah ini yang kita yang cukup menarik bicara tentang persoalan kepemimpinan pada perspektif Profesor Idrus Shahab dengan mengadaptasi filosofi AFL, alat vital laki-laki. Mohon maaf, ini saya kira luar biasa apa yang disampaikan oleh Prof. Idrus Shahab, ya. Apa yang bisa kita ambil dari filosofi alat vital laki-laki lalu kemudian kita transfer pada teori kepemimpinan? Yang pertama, kata Prof. Idrus Shahab, pemimpin itu tidak pernah menonjolkan diri, tapi tampil paling depan saat dibutuhkan. Jadi di saat dibutuhkan dia tampil paling depan. Ya, jadi bahasanya Ki Hajar Dewantara itu ingarso sungtulodo, di depan, ketika dibutuhkan dia menjadi teladan, tampil paling depan. Ya, paling semangat. Lalu yang kedua, ada saatnya keras, ada saatnya lembut, menahan diri, tahu situasi. Ya, kepemimpinan itu seni memimpin. Jadi sangat situasional. Kapan saatnya harus tegas, ya, harus keras bersikap gitu. Tapi ada saatnya juga kita berlaku lembut untuk menahan diri dengan secara situasional tadi. Lalu kemudian yang ketiga, dapat melahirkan generasi penerus. Ya,
Jadi seorang pemimpin yang baik itu adalah seorang pemimpin yang bukan kemudian dari sisi lama atau tidaknya. Ya, sebagai seorang pemimpin, durasi waktunya. Ya, apakah 1 periode, 2 periode, lalu kemudian ada anggapan harus 3 periode, bahkan ada yang mengatakan seumur hidup. Tidak, tetapi dia bagus dinilai sebagai seorang pemimpin pada saat dia melahirkan generasi penerus yang lebih baik. Ya, bisa melahirkan pemimpin penerusnya lebih baik dari apa yang dia lakukan ketika dia memimpin. Lalu yang keempat, walau terjadi gesekan-gesekan antara kedua belah pihak, namun akhirnya semua bahagia. Gesekan itu tak terhindarkan, pasti dalam sebuah organisasi. Tidak semua orang suka. Ya, tapi bahkan juga mengambil sebuah keputusan dari sebuah ide gagasan, rencana yang akan kita lakukan, mungkin terjadi diskusi di situ, bahkan gesekan-gesekan keras. Ya, tetapi dengan kearifan yang dilakukannya, gesekan-gesekan yang terjadi antar kedua belah pihak yang kadang berbeda itu, akhirnya semua bahagia karena win-win solution gitu. Ya. Lalu yang kemudian berikutnya adalah bisa menyerang pihak lawan dengan tetap memberi kenyamanan. Ini yang luar biasa. Dia serang, tetapi lawan tidak merasa sedang diserang karena dia tahu persis bagaimana menyerang yang baik. Ya, yang penting kena intinya gitu ya. Lalu kemudian yang terakhir, setelah sukses mencapai target, posisi dan kedudukan, tidak berbesar kepala atau sombong, namun selalu mengecilkan diri. Ini pemimpin yang baik, tidak kemudian dia mengatakan, "Wah, ini hasil karya saya, kalau bukan karena saya," dan seterusnya, ini tidak akan jadi. Enggak, dia lakukan target itu sesuai dengan perencanaan yang matang. Lalu kemudian ketika target dan posisi kedudukan itu sudah tercapai, dia tidak berbesar kepala, tidak sombong, lalu kemudian mengecilkan diri. Ya, selalu mengecilkan diri. Tawadhu dia. Inilah filosofi alat vital laki-laki yang bisa diadopsi kepada persoalan kepemimpinan, dan mudah-mudahan kita bisa meniru itu. Lalu kemudian yang kedua, setelah kita bicara persoalan kepemimpinan, tidak lepas daripada persoalan organisasi, karena yang akan kita pimpin adalah sebuah lembaga, sebuah organisasi. Organisasi itu merupakan sebuah sistem yang terdiri dari aneka macam elemen atau subsistem yang saling berinteraksi dan saling terkait untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang sudah disepakati bersama. Jadi organisasi itu sebuah sistem, dan sistem itu terdiri subsistem. Ya, dan subsistem itu saling terkait, saling berinteraksi. Dan satu sama lain saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi itu bisa kita lihat dari dua perspektif yang berbeda. Ya, yang pertama dari sisi wadah atau struktural. Dari sisi wadah, organisasi itu relatif statis. Wadah tempat penyelenggaraan berbagai kegiatan dengan hierarki kedudukan dan tanggung jawabnya itu sifatnya statis, stagnan. Dia bisa hidup, dinamis, kalau kemudian kita bisa lihat dari perspektif yang kedua organisasi itu, aktivitas. Ya, aktivitas itu organisme yang dinamis, organisasi alat pencapaian tujuan, hidupnya organisasi karena adanya kegiatan. Jadi kalau sebuah wadah tanpa kegiatan tidak bermakna apa-apa. Ya, tapi juga aktivitas tanpa wadah nanti akan disebut sebagai organisasi tanpa bentuk. Jadi dua-duanya ini berkelindan, saling berpengaruh dan penting dua-duanya. Wadah juga penting, tapi akan lebih penting wadah ini kalau ada aktivitas. Dia akan dinamis, dia akan hidup. Aktivitas juga memerlukan wadah. Ya, jadi dua-duanya organisasi ini bisa dilihat dari dua perspektif itu. Lalu kemudian rasionalisasi roda organisasi. Mari kita lihat. Yang pertama efektivitas. Mengemban misi dan tugas dengan ketangguhan yang tinggi. Ya, jadi kalau kemudian berbagai program kita lakukan dengan baik, ada adversity quotient, spirit of survival gitu kan, dari berbagai tantangan, ujian, lalu kemudian ini bisa dilakukan dengan baik, itu akan efektif. Lalu kemudian berikutnya efisien. Organisasi bekerja dengan menghindari pemborosan.
Dari sisi anggaran, cost bisa dieliminir, tapi kemudian program bisa dilakukan dengan baik, efisien. Produktivitas, prestasi kerja tiap individu dalam organisasi. Ya, setiap program bisa dilakukan dengan baik, dan itu misalnya sesuai dengan rencana yang kita buat, itu namanya produktif. Rasionalitas dalam penentuan fungsi manajemen dalam pencapaian tujuan organisasi. Ya, jadi fungsi-fungsi manajemennya itu dicapai dengan baik. Ada POAK gitu misalnya. Ya, planning, organizing, executing, dan controlling. Fungsi-fungsi itu bisa berjalan dengan baik. Itu namanya rasionalitas. Departementalisasi ya. Kompleksitas organisasi menuntut pembagian tugas, pendelegasian wewenang dengan jelas pada departemen-departemen itu. Ya, pada seksi-seksi itu dengan baik, pendelegasiannya. Fungsionalisasi, satuan kerja yang paling bertanggung jawab suatu kegiatan. Jadi departemen ini bertanggung jawab untuk apa, departemen berikutnya juga bertanggung jawab dengan apa, begitu seterusnya. Masing-masing bekerja dengan fungsinya. Lalu spesialisasi, kompleksitas organisasi menuntut spesialisasi. Jadi artinya the right man on the right job atau the right place, nah, itu kemudian dilakukan. Dia bidangnya apa, spesialisasinya di situ apa, sehingga kemudian akan efektif dia melakukan program, ya, pelaksanaan. Hierarki wewenang, keajegan wewenang dan tanggung jawab. Jadi semua, kalau bahasa Indramayu itu secandak secekele ya. Jadi dia bertanggung jawab pada wewenangnya masing-masing. Tidak ngerecoki pada departemen yang lain gitu. Sementara departemen dia tidak lakukan dengan baik. Pembagian tugas dengan prinsip pemerataan. Jadi jelas pembagian tugasnya, wewenangnya, pendelegasiannya. Dokumentasi dan arsip, kepengurusan itu tidak langgeng ya, selalu berganti karena ada periodisasi, ada durasi waktu yang dibatasi, institusinya yang langgeng. Di situ kemudian pentingnya dokumentasi dan kearsipan, sehingga pengurus berikutnya bisa melakukan program dengan baik dengan dokumen dan arsip yang sudah dilakukan oleh pengurus sebelumnya. Karena disadari tadi itu, kepengurusan itu tidak langgeng itu ya, tetapi institusi itu tetap langgeng. Lalu kemudian tata cara dan hubungan kerja, siapa yang bertugas dan melakukan apa itu jelas. Lalu yang berikutnya adalah koordinasi. Di situ diperlukan koordinasi demi pencapaian tujuan bersama. Jangan berjalan sendiri-sendiri. Kadang juga satu program di departemen tertentu terkait juga dengan program di departemen yang lain. Di situ kemudian perlunya koordinasi dengan baik antar departemen dalam organisasi itu. Baik, saya kira ini hal yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan filosofi alat vital laki-laki dalam teori kepemimpinan yang telah disampaikan oleh Profesor Idrus Shahab ini bisa kita adaptasi, bisa kita implementasikan dengan baik. Terima kasih, sukses selalu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.